Sekarang latar belakang penamaan dan pemaknaan yang tidak kalah unik, yaitu ungkapan at-tariq. Kata at-tariq, Bapak Ibu, secara bahasa berasal dari kata toroko, yang artinya mengetuk atau memukul. Gitu. Saya ulangi. Kata at-tariq secara bahasa artinya mengetuk atau memukul. Pada ayat ini at-tariq dimaknai bintang an-najm saqib. Mengapa bintang digunakan kata tariq yang arti asalnya memukul? Maka inilah yang disebut dengan gaya bahasa kiasan, metafora yang demikian indah untuk bintang, karena bintang-bintang tampak di malam hari bagai pengetuk kegelapan. Digunakan ungkapan at-tariq karena bintang cahayanya seolah mengetuk pandangan mata kita. Ibu, ini mohon maaf, terutama bagi generasi baru. Generasi orang tua masih akrab dengan alam semesta. Oke Bu, jadi fenomena langit betul-betul menjadi guidance itu sudah biasa. Siga kieu Pak, dalam bahasa Prancis, sorry Bang, ini bahasa Jerman. Aya poek mongkleng. Naon deui sok Bu? Sok. Jadi malam itu gelapnya antara tengah malam, jam 2, jam 3, orang tua kita itu sudah akrab. Hitam pekat langit itu tahu karena mereka terbiasa dengan alam semesta. Maka demikian juga dengan bintang-bintang sudah biasa. Kalau muncul bintang ini tanda apa? Nah, generasi sekarang itu sudah tidak akrab sehingga tidak bisa membedakan bahwa ini perkiraan jam berapa malam seperti ini. Orang tua kita mampu tanpa pakai jam tangan. Nah, kita setelah pakai jam tangan malah tersesat gitu. Jadi kita itu tersesat karena pintar. Tersesat dengan kepintaran karena kita mengandalkan waktu mekanik, bukan waktu alam semesta. Nah, jadi inilah Bapak Ibu, terasa gitu. Kenapa disebut mengetuk gitu? Karena pekatnya malam menjadi seakan-akan buyar dengan ketukan salah satu cahaya. Disebutnya seberkas sinar. Gara-gara apa? Adanya bintang yang memecah kepekatan malam. Jadi terasa bahasa legegna kontras. Oke Bu. Ibu, saya nggak akan ngajak Bapak. Bapak mah terpeka urusan yang demikian. Terpercaya lah gitu. Bu gini, bayangkan hari ini Ibu masuk di ruang yang sama sekali tidak ada cahaya. Oke, sudah Bu? Sudah? Sudah apa? Masuk di ruang tanpa cahaya gitu. Kira aku harus kudu asli pareman. Dah Bu ya, gelap gulita. Tiba-tiba ayat cekes kapinya seberkas cahaya. Itu akan lebih terang daripada genset. Karena apa? Justru kita sedang butuh penerangan di tempat kegelapan. Maka apalah artinya lampu terang benderang di tempat terang? Masih terasa manfaatnya hanya seberkas sinar dalam ruang kegelapan. Terasa Bu? Halo, sekali deui pokoknya mah. Apa manfaatnya penerangan di tempat terang? Kapan geus caang? Makanya tidak terasa Bu manfaat cahaya itu karena memang sudah terang. Tapi hanya secekes korek api. Di ruang yang demikian gelap,
itu sangat terasa manfaatnya. Maka demikianlah ungkapan atorik. Kenapa tidak langsung menyebut bintang, tetapi lebih kepada simbol, yaitu memberikan guidance. Seakan-akan kemunculannya mengetuk kegelapan malam dengan seberkas sinar dari bintang. Bu, PR Mit, ke Gunung Salak masih berlaku. Ya Bu ya, makanya hidup kita terlalu terbatas oleh tembok dan tembok lagi, Pak. Datang ke dia beleduk tembok. Datang ke dia tembok. Hidup selalu dengan tembok ke tembok. Makanya semakin jauh dari alam. Makanya saya menyarankan, hayu kita kajiannya di Gunung Salak bareng camping. Pan enakeun bola menerangkeun kieu teh pun di dieu makan begitu nerangkeun beleduk ke langit-langit. Ini mah bukan langit-langit. Coba kalau kita sambil kajiannya Bu di Gunung Salak camping kan begitu nerangkeun teh kan langsung enak atuh. Sewaktu-waktu di pantai nerangkeun teh bari nyelam. Ngerelep begitu bangun di alam barzah. Masih berlaku Bu tawaran saya. Oke? Jadi per 3 bulan, per 6 bulan kajian kita di semesta alam. Ya, tolong disiapkan. Oke? Jadi per 6 bulan kan ini penting Bu, apalagi Bapak Ibu kan sudah pada tua, Min muka masih muda. Kan kita tuh butuh nuansa Bu. Nuansa apa? Healing, lain haling gitu. Itu kan butuh Pak. Terlalu jenuh hidup kita ini karena apa Bu? Menonton. Sebab kita, hidup kita ini punten dari tembok ke tembok. Oke? Tembok 1, tembok 2 kolot begitu. Meniwatir hirup teh gitu. Jol maot Bapak gerak coba. Meniwatir hirup teh. Anaso di Kota Bogor gitu. Cerita sarua jeung Bandung gitu. Sudah ya? Nah, maka dengan ungkapan atorik, penamaan ini langsung menangkap perhatian pendengar dan menjadi pintu masuk untuk pembahasan yang lebih dalam. Bahasa orang Bandung menggunakan ungkapan yang menggugah perhatian. Supaya apa? Menarik untuk terus diajak masuk dalam pembahasan yang lebih dalam. Itulah salah satu kehebatan Quran yang saya sebut gaya bahasa menyampaikan pesan. Oke? Kemarin di mana ya? Oh, di Soreang. Jadi bahasa Quran ketika menyampaikan pesan tidak menonton. Oke? Quran bukan kitab hukum. Sementara bahasa hukum itu harus hitam putih. Harus to the point. Tidak boleh bersayap. Quran terkadang justru menggunakan ragam gaya karena yang jadi mitra dialognya ragam pemikiran dan strata pendidikan. Cek bahasa orang Bogor mah meni muter bahasa Quran teh geus notok kana babatok gitu. Mun eta mah Quran orang Bogor. Sigana mun urang ngadamel Quran karya orang Bogor, Bu, mal up to date. Naon jol usang. Sebab apa Bu? Menonton. Quran tidak satu rasa cara penyampaian. Terkadang tadi nguriling gitu Bu, disuruh merenung. Seperti kita kan karena terlalu banyak merenung sare betul-betul nanti gitu. Dah husu teuing. Kadang-kadang kita butuh langsung menggugah gitu. Nah itu yang disebut dengan ungkapan atorik, salah satu gaya pesan untuk menggugah perhatian. Sehingga orang langsung tertarik saha. Orang Arab. Pada orang Bogor mah sarua wae. Halo. Kapan teu ngarti urang bahasa Arab no. Bujung-bujung Arab gundul. Kapan Arab jabrik oge urang melieur kene. Jadi kalau Bapak Ibu terus belajar Quran, wajar orang Arab saja yang tadi dianggap bahasa mereka harus belajar. Apalagi orang Bogor. Tegableg kinten-kinten lah mun teu diajar Quran terus.
Siapa Pak Ibu? Bagi siapa? Tergugah itu bagi yang peka terhadap gaya bahasa Arab. Bagi kita mau pakai wasama'i wa torik, mau pakai lauk simu bihadal balad, kabeh di kamari tos 30 genep bulan kajian kita ngehulang we anger. Ustaz, cenah bagusnya di mana aspek Quran teh? Bukan Quran yang tidak bagus, kesalahan ada pada televisi Anda. Karena rasa kita hilang. Itulah sekali lagi, kenapa jangan hanya baca terjemah. Karena gaya-gaya bahasa yang demikian tidak pernah tersambung secara kuat dengan kita.